Tuhan, ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari dalam kehidupan ini kita senantiasa mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus, ya. Dalam hal ini bagaimana kita menunjukkan sikap dan perilaku kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kalau toh ada misalnya settingan-settingan yang mau mengacau balaukan dalam kehidupan rumah tangga kita, ya kita harus blok itu, jangan sampai terjadi. Nah itu ya yang saya tidak perlu sebutkan, memang ada terjadi seperti itu. Kasihan saya melihat hal-hal seperti itu harus terjadi. Mengapa terjadi? Nah oleh karena itu, mari kita perhatikan di sini murid Yesus. Kalau kita lihat, ketika dalam hidup ini Yesus menegaskan apa arti kemuridan, discipleship. Nah itu saya menggunakan istilah itu, discipleship. Nah untuk menjadi murid Yesus, seseorang membutuhkan komitmen. Komitmen yang dibuat dengan perkiraan yang realistis mengenai dalam tanda kutip harga, ya. Harga yang harus dibayar pada akhirnya. Menjadi murid Yesus bukanlah kegiatan liturgis membuat pengakuan dalam ibadah. Bukan hanya itu saja. Jadi menjadi murid Yesus adalah perubahan sikap kehidupan secara menyeluruh dengan kesiapan untuk memasuki realitas hidup yang derasnya arus ini, kerasnya arus hidup ini. Oleh karena itu, murid Yesus tidak boleh terpaut hatinya ya dengan harta semata-mata. Harta memang betul penting, tapi bukan itu tujuannya. Dengan apalagi selain harta, kemudian jabatan, kedudukan, status, kekuasaan. Karena itu kata kunci di ayat 33, kita lihat di situ ada apostasetai. Apa itu? Melepaskan diri. Itu artinya apostasetai, melepaskan diri. Nah yang kalau dikaitkan dengan seorang itu berarti ada perpisahan, ya, ada perpisahan. Jadi kita lihat di sini, jika dihubungkan dengan barang artinya menyerahkan atau menolak, ya. Berbeda dengan di pasal 18 ayat 22 ketika Yesus meminta pemimpin yang kaya untuk menjual harta miliknya dan membagikan kepada orang miskin. Jadi seorang murid Kristus dia harus sanggup melepaskan diri dari cengkraman kuasa harta benda, kekayaan, jabatan, kedudukan yang bisa mendikte hidupnya dan merampas kasihnya kepada Kristus. Bisakah itu dipahami kalau saya katakan seperti itu? Sehingga di ayat 34-35 di situ adalah contoh yang tepat untuk menjelaskan apa artinya konsistensi melayani. Garam yang sudah tawar tidak ada gunanya lagi. Makanya garam harus terus dijaga supaya tetap apa ibu-ibu? Apa? Asin. Ayatnya. Kalau apa dibiarkan begitu saja dia tawar, ya. Sehingga rasa asinnya ya supaya tetap konsisten. Nah, dengan demikian kiranya firman Tuhan ini akan senantiasa memotivasi kehidupan kita dalam segala tugas kerja dan tanggung jawab kita. Kita senantiasa memfilter setiap berita-berita yang ada yang masuk di HP kita atau gadget kita agar kehidupan keluarga rumah tangga kita tidak dihancurkan oleh teknologi yang ada dan berita-berita hoak yang ada. Kemudian dalam hidup ini kita terus hidup bagaimana melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di hari ulang tahun yang ke-54 Bapak Joni Tendean dan juga hari ulang tahun yang ke-14 Ana Witli Priscilia Tendean tepat hari ini, ya. Bu Pendeta, ya, Pak Jon, ya. Tanggal 30 Juni 2022, 14 tahun anak kekasih Witli Priscilia, dan juga sudah boleh lulus sebagai murid. Kalau sekarang kerennya siswa atau siswi karena perempuan, jadi sebagai siswi. Prilly lulus SMP, Frisi naik kelas 9. Nah ini Fritz sebagai siswa dia naik kelas 4.
Saya percaya bahwa tugas pelayanan yang dilakukan oleh keluarga di sini, Ibu Pendeta bersama Pak John yang seluruh menopang dalam tugas panggilan pelayanan akan senantiasa diberkati. Modal utama adalah sehat holistik, sehat jasmani, sehat rohani. Tuhan akan selalu memberkati kita. Katakan amin. Mari kita respon dengan syair lagu. Kita muliakan nama Tuhan dengan